Belajar kita berkah hari ini, bagaimana kalau kita berdoa dulu sebelum memulai pembelajaran. Saya berdoa ya, silakan berdoa dalam hati, doa. Alia, Ayu, Devi, Dira apa dia lagi? Kemarin kita belajar menuliskan konfigurasi elektron dengan cara ini. Jadi bentuknya seperti ini. Ini namanya aturannya siapa? Lupa? Ini namanya aturannya Aufbau. Jadi Aufbau itu menuliskan elektron sesuai urutan ini. Jadi di sini. Seperti jalan yang bulat. Ini namanya konfigurasi elektronnya dari Aufbau. Jadi misalnya kemarin kalau ada, saya tulis sama ini. Nah ini 13 Al. Elektronnya berapa? 13. Nah, 13-nya dari mana? Coba dilihat lagi yuk. 13 ya. Yang kita lihat itu adalah, jadi senyawa kimia yang ada di alam itu ada ribuan, ada jutaan bahkan ya. Dan itu dibentuk dari yang 118. Bagaimana caranya? Misalnya seperti ini. H2O. Berarti yang berikatan adalah hidrogen dan oksigen. Jadi hidrogen di sini, oksigen di sini, itu saling membentuk ikatan. Karena zatnya zat kimia, makanya ikatannya ikatan di kimia. Baik itu untuk unsur maupun senyawa. Kemudian menjelaskan kecenderungan suatu unsur mencapai kestabilan berdasarkan konfigurasi elektronnya. Kemudian menentukan ion stabilnya. Pernah dengar istilah ion? Ion penting gitu ya. Menganalisis proses terbentuknya ikatan ion dan ikatan kovalen. Untuk menjawabnya harus berdiskusi. Berarti kalau berdiskusi tidak bisa satu orang, harus dilakukan dalam kelompok. Kemudian melakukan eksplorasi jawaban. Eksplorasi itu apa? Eksplorasi itu berarti menggali jawaban. Kemudian melakukan penyajian hasil. Tentunya setelah berdiskusi harus disampaikan hasil diskusinya apa dalam bentuk presentasi. Nah, yang terakhir melakukan analisis dan namanya gambar apa ini? Natrium. Kalau ini gambarnya klorin. Kalau ini saya kalian bilangnya apa kalau natrium klorida? Kalau saya tambah ya garam dapur. Karena garam itu banyak, tidak hanya natrium klorida, dan juga garam-garam yang lain. Natrium pernah lihat? Nah ya. Natrium ini bentuknya itu dia logam. Kalau logam itu warna logam lah. Pas warna logam warna ini. Nah, warnanya seperti ini. Warna silver, seperti warna besi, warna seng. Gambar tersebut. Jadi dari dua gambar ini, kalian buat pertanyaan-pertanyaan. Munculkan pertanyaan-pertanyaan apa saja terkait dari dua gambar yang saya sampaikan. Jadi dari gambar pertama dan dari gambar ke. Silakan kalian mengamati dulu sambil kira-kira berpikir pertanyaannya apa ya dari gambar ini. Kenapa guru menunjukkan gambar ini ya? Silakan dipikir dulu. Nah, berikutnya tadi tahapan yang pertama saya minta membuat pertanyaan. Pertanyaannya sudah saya sampaikan tadi. Kemudian yang kedua berkelompok, jadi berdiskusi mengenai pertanyaan-pertanyaan yang sudah kalian kumpulkan tadi. Kelompoknya mau di
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi saya tadi bersama teman-teman. Masalah yang saya pilih adalah mengapa karbon dan oksigen bisa berikatan. Karbon adalah unsur non-logam yang memiliki 6 elektron. Setelah dituliskan konfigurasinya, karbon memiliki 4 elektron valensi. Untuk dapat mencapai kestabilan, karbon membutuhkan 4 elektron lagi. Oksigen adalah unsur non-logam yang memiliki 8 elektron. Elektron valensi oksigen adalah 6. Untuk mencapai kestabilan, oksigen membutuhkan 2 elektron. Nah, karena sama-sama membutuhkan elektron, maka tidak terjadi serah terima elektron. Keduanya saling memasangkan elektronnya, kemudian menggunakannya bersama-sama. Untuk dapat mencapai oktet, satu atom karbon berikatan dengan 2 atom oksigen membentuk karbon dioksidanya atau CO2. Sifat senyawa yang terbentuk melalui ikatan kovalen adalah titik didih dan titik paling rendahnya. Wujudnya umumnya cair dan gas. Ada yang dapat menghantarkan listrik dan ada pula yang tidak dapat menghantarkan listrik. Sekian presentasi dari saya, semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada kekurangan dalam penyampaian materi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada klorin tadi berikatan. Nah, pertanyaan saya, kenapa yang di samping ini elektronnya muter-muter, kenapa yang di tengah diem? Yang di sini apa? Proton sama ini juga proton neutron. Kalau yang ini apa? Elektron. Kalau diibaratkan ya, atom ini sebesar lapangan bola, lapangan sepak bola. Atomnya itu sebesar lapangan sepak bola. Ini itu cuma seukuran bolanya. Berarti kalau dibandingkan antara ukuran inti dengan ukuran atom itu jauh. Tapi berat dari atom itu di sini. Jadi ini kenapa tidak gerak? Satu alasannya karena dia berat. Ini sangat berat. Ini ribuan kali lebih berat dibandingkan elektron. Makanya elektron itu karena dia ringan, dia bisa berputar-putar, bergerak-gerak. Tadi ada yang lepas, ada yang masuk. Kalau inti tidak boleh, bukan tidak, tapi inti kalau H2O itu dia terdiri dari apa? Hidrogen dan oksigen. Hidrogen logam apa bukan? Logam. Bukan. Oksigen? Bukan juga. Logam itu bisa dipegang ya, bisa dipegang, bisa dilihat warnanya mengkilat, itu logam. Yang jelas ini bukan logam, ini bukan logam. Jadi ini bukan logam, ini bukan logam, sama-sama bukan logam, berarti ikatannya kovalen. Jadi cara mengetahuinya dengan mengetahui unsurnya dia itu logam atau bukan. Kalau logam satunya bukan logam, maka pasti ion. Kalau bukan logam, pasti kovalen. Kalau logam, nanti kita belajar dulu. Namanya ikatan. Ada lagi yang mau bertanya? Ya. Selain contoh tadi, kalau di alam apa lagi? Contoh senyawa ion dan kovalen. Contoh senyawa ion dan senyawa kovalen di alam. Kalau senyawa ion contohnya ada kapur. Kapur itu contoh senyawa ion. Kalau senyawa kovalen banyak. Bensin itu senyawa kovalen. Kemudian minyak goreng itu senyawa kovalen. Kemudian apa lagi ya? Banyak sekali. Kayu itu di dalamnya juga ada karbonnya yang berikatan kovalen. Belerang itu juga ikatan kovalen. Kalau ikatan ion tidak terlalu banyak, yang lebih banyak adalah ikatan gas. Ada lagi, saya kasih satu kesempatan lagi.
dua-duanya sama-sama menerima sudah? Tidak ada yang bertanya lagi? Sekarang bagaimanakah pembelajaran kita hari ini? Siapakah yang mungkin ingin menyampaikan refleksi untuk pertemuan kali ini? Ya, silakan. Aku karena kami bisa banyak diskusi dengan teman dalam satu kelompok, kemudian juga berusaha mencari jawaban dan pertanyaan yang kami buat. Jadi kami lebih memahami tujuan dari belajar kimia, namun kami juga masih kesulitan mencari jawaban di bahan ajar dengan cepat karena harus membaca dan memahami materi secara keseluruhan. Jadi terima kasih telah menyampaikan refleksinya. Jadi memang pertemuan seperti itu, seperti ini yang banyak diskusi, banyak nyari sendiri. Yang jelas pertama bukan gurunya yang nyari ya. Jadi kalian belajar itu bukan karena saya ngasih, bukan karena guru ngasih. Kalau selama ini kan kalian belajarnya gurunya yang ngasih, kalian terima ya. Jadi kalau sekarang kalian yang cari sendiri. Tapi memang ada kelemahan. Kelemahannya kalian harus cari dari banyak buku, dari banyak sumber biar dapat. Baik, kita simpulkan untuk pelajaran hari ini. Siapakah yang bisa membacakan kesimpulannya? Silakan. Jadi pertanyaan adalah misalnya yang terjadi antara atom logam yang kurang elektron dan atom logam yang dapat berangkat elektron. Pada ikatan ion terjadi transfer elektron. Sedangkan ikatan kovalen adalah ikatan yang terjadi antara atom logam dan non-logam yang keduanya sama-sama membutuhkan pasangan elektron. Sehingga atom logam yang berikatan akan memasangkan elektron dan mengundangnya. Baik, terima kasih. Akhir tadi ada yang namanya evaluasi. Apa evaluasi itu? Tes ya. Jadi saya akan menguji seberapa paham kalian dengan materi tadi. Silakan kembali tempat duduknya. Tidak lagi berdebat. Baik, kita telah masuk pelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Untuk pertemuan berikutnya, kita akan belajar mengenai ikatan-ikatan yang lain. Jadi ada beberapa jenis ikatan selain ikatan ion dan ikatan kovalen. Kalian bisa baca-baca dulu di rumah agar nanti di pertemuan berikutnya bisa lebih lancar dan eksplorasi seperti tadi. Ya. Baik, dari pembelajaran, marilah kita berdoa bersama. Silakan dipimpin oleh ketua kelasnya. Istiadat. Si